Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, kita kembali lagi belajar tematik hari ini di buku tema G dan memasuki subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 dan 4 ini, anak-anak akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, untuk IPS di sini akan banyak menceritakan tentang sejarah Indonesia. Jadi mohon perhatikan dan simak videonya dengan baik supaya bisa memahami materinya dengan lebih baik ya. Nah, sebelum anak-anak kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kompetensi dasar di pembelajaran 3 dan 4. Silahkan anak-anak bisa baca sendiri ya. Dan sekarang kita buka bukunya halaman 18. Di sini ada teks ya. Dan nanti dari teks ini anak-anak diminta bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, coba kita baca dulu ya. Saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda itu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Memonopoli itu berarti menguasai ya. Salah satu upayanya dalam memonopoli rempah-rempah di Indonesia dengan membentuk Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda yang diberi nama VOC. Nah, VOC ini ya, perserikatan ini itu dia membuat peraturan. Pertama, peraturannya mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman tertentu khususnya kopi ya. Kemudian nanti setelah mau dijual dijualnya harus ke POC, tidak boleh ke pedagang lain. Dan yang menentukan harganya juga POC. Jadi rakyat Indonesia tidak bisa menentukan harga jual tanaman hasil tanaman mereka. Ya, jadi kalau VOC maunya dijual murah ya harus setuju seperti itu. Kemudian juga VOC di paragraf 3 ini itu dia menerapkan politik pecah belah. Nah, jadi zaman dulu itu di Indonesia ya, sebelum Indonesia semuanya bersatu, Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Ya, dari setiap kerajaannya itu ada yang bersahabat, ada juga yang tidak. Ya, karena perebutan wilayah. Nah, VOC ini memanfaatkan keadaan tersebut. Jadi VOC membantu salah satu kerajaan di Indonesia ya, yaitu membantu dengan menyediakan alat-alat perang ya, sehingga bisa memenangkan jika sedang ada perselisihan dengan kerajaan lain. Nah, jika diberi bantuan tapi kerajaan tersebut harus memberikan perjanjian ya yang menguntungkan VOC. Nah, menguntungkan VOC-nya itu di mana VOC menginginkan wilayah agar dia bisa menguasai rempah-rempah tersebut di wilayah itu. Ya, jadi seperti itulah kinerja VOC pada zaman dulu ya. Nah, sekarang dari teks tersebut, coba bagaimana pendapatmu tentang peraturan yang dibuat oleh VOC kepada rakyat Indonesia? Nah, ketika anak-anak memberikan pendapat harus disertai alasan yang masuk akal ya. Contohnya misalkan seperti ini. Peraturannya tidak adil dan tidak manusiawi. Karena rakyat Indonesia harus menanam tanaman permintaan VOC dan dijual dengan harga yang mereka tentukan. Ya, jadi mau untung bagaimana rakyat Indonesia? Ya, sama saja seperti dijajah dan dipaksa untuk menanam tanaman permintaan mereka. Seperti itu. Jadi itu tidak adil dan tidak manusiawi, ya. Dalam memberikan pendapat harus disertai alasan yang masuk akal. Seperti itu ya anak-anak semuanya.
Kemudian, nah, buka halaman 20. Di sini ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Portugis dan Belanda. Ya, di sini Ibu tampilkan, silahkan anak-anak bisa baca. Itu adalah pahlawan-pahlawan ya namanya yang melawan pada saat penjajahan bangsa Portugis, itu yang A, yang B itu pada saat melawan bangsa Belanda. Nah, coba Ibu contohkan ya, kalau di bangsa Portugis itu perlawanan Kesultanan Ternate, itu ada Sultan Hairun, Sultan Baabullah. Kemudian kalau yang perlawanan melawan bangsa Belanda itu ada Sultan Agung dari Mataram, Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Nomor 9 itu ada Pangeran Diponegoro ya, yang ada gambarnya di sebelah. Nomor 8 ada Tuanku Imam Bonjol ya, dan lain-lain. Itu adalah nama-nama pahlawan yang sudah berjuang dalam melawan bangsa Portugis dan Belanda. Silahkan dibaca supaya anak-anak setidaknya tahu ya nama-nama pahlawannya. Selanjutnya di halaman 21 ada faktor terjadinya keragaman budaya Indonesia. Kenapa di Indonesia budayanya sangat banyak, sangat berbeda-beda? Itu adalah disebut keragaman ya, berbeda-beda. Apa yang menyebabkannya? Berikut ini adalah ulasannya. Yang pertama, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan lingkungan alamnya beragam. Ya. Nah, ada masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah ya, seperti di kita. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di pesisir pantai. Nah, karena perbedaan wilayah, beda pulau, itu bisa menyebabkan banyak kebiasaan yang berbeda-beda dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Ya, ada yang sebagai petani, peternak, ya, tukang kebun, ya, pertambangan dan lain-lain. Ya, jadi itu menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Ya. Kemudian kedua, karena pengaruh kebudayaan luar. Ya. Karena Indonesia wilayahnya itu di jalur perdagangan internasional, jadi sering disinggahi negara-negara dari luar ya. Jadi budaya-budayanya itu bisa mempengaruhi budaya di Indonesia. Contohnya saja pada buku sebelumnya di tema 5F ya, karena dulunya itu orang Cina atau Tiongkok sering berdagang juga di Indonesia ya. Jadi mempengaruhi corak batik. Ya, corak batik di Indonesia yaitu batik lasem. Nah, mungkin pada saat itu orang-orang Cina sering memakai baju yang mirip motif batik tersebut, jadi menginspirasi kemudian orang Indonesia menerapkan tersebut di batik lasemnya. Contohnya seperti itu ya dari kebudayaan luar. Selanjutnya, yang ketiga itu karena banyaknya suku dan ras yang ada di Indonesia. Apa itu ras dan apa itu suku? Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Ya, itu adalah ras. Dari fisiknya, bawaannya hampir sama, paling beda-beda sedikit ya, dari hidung, kulit, wajah, rambut, seperti itu. Tapi kalau suku bangsa itu adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi bahwa dirinya sama dengan garis keturunannya, sesuai garis keturunannya ya. Misalkan orang Jawa ya berarti sukunya suku Jawa, orang Batak sukunya suku Batak, dan seperti itu ya, sesuai garis keturunannya. Sekarang Ibu bahas ras yang ada di dunia. Ras yang ada di dunia itu diketahui ada 4. Ada Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid. Coba dibuka bukunya halaman 22. Di situ ada menjelaskan tentang 4 ras tadi. Ras Kaukasoid dia memiliki ciri-cirinya itu rambutnya pirang atau coklat kepirangan. Kelopak matanya lurus, hidungnya mancung, dan kulitnya putih. Anak-anak bisa tebak
Ini contoh orangnya dari negara mana atau dari benua mana? Ya. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Kemudian mohon maaf. Nah, Kaukasoid itu berasal dari banyaknya itu dari Eropa Utara, Eropa Tengah, Arab, India, dan Pakistan ya. Contohnya dia seperti ini. Kemudian ada ras Mongoloid, warna rambutnya hitam, kelopak matanya sipit atau berlipat, hidungnya kecil, kulitnya berwarna kuning hingga kecoklatan, tidak terlalu putih ya, dan juga tidak terlalu hitam. Nah, ras Mongoloid ini banyak terdapat di Asia ya, di benua Asia, khususnya Asia Timur, Asia Tenggara. Di Amerika Serikat juga ada, tapi khusus suku Indian saja. Termasuk juga kita ya, Indonesia itu termasuk di benua Asia. Jadi Indonesia itu adalah termasuk ke ras Mongoloid. Selanjutnya adalah Negroid. Nah, ras Negroid ini cirinya rambut hitam keriting, kulitnya gelap, bibirnya tebal, hidungnya besar, kelopak matanya lurus. Biasanya ras Negroid ini banyak terdapat di Afrika dan Papua. Ya, ini contoh gambarnya. Sedangkan Australoid hampir sama dengan Negroid, hanya bedanya dari kulit. Ya, rambutnya sama hitam. Ya, tapi ada yang lurus, ada yang keriting. Kulitnya coklat gelap, ya, tidak terlalu gelap banget seperti Negroid. Bibirnya tebal, hidungnya besar, dan kelopak matanya lurus. Biasanya Australoid ini rasnya terbanyak terdapat di suku aborigin Australia. Ini contohnya, ya. Selanjutnya, Nana, ya. Ada peristiwa sejarah awal pergerakan nasional. Nah, ini adalah pergerakan nasional itu suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tidak dengan menggunakan kekuatan senjata, tapi dengan menggunakan organisasi. Ya, jadi pada saat itu masyarakat Indonesia berpikir bahwa sudahlah kita tidak usah melawan mereka para penjajah dengan melakukan senjata, karena mereka lebih lebih intelektual ya, senjatanya lebih bagus daripada di Indonesia, jadi pasti mereka lebih menang. Akhirnya kita berusaha melawan mereka dengan menggunakan organisasi melalui pergerakan nasional ini. Nah, organisasi pertama yang muncul pada saat pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Budi Utomo bukan nama orang ya, itu nama organisasi. Organisasi ini berdiri 20 Mei 1908 dan pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan tujuan dari organisasi Budi Utomo ini adalah untuk pengajaran dan kebudayaan di Indonesia, supaya rakyat Indonesia ya demi meningkatnya pembangunan pendidikan sehingga wawasannya bisa lebih luas seperti itu ya, dan mempelajari kebudayaan di Indonesia. Nah, selain Budi Utomo, pada saat pergerakan nasional para organisasi-organisasi daerah melakukan kongres ya, kongres pemuda. Atau Kongres Pemuda itu adalah perkumpulan organisasi-organisasi daerah atas dasar persatuan nasional. Ya, kongres itu kan berkumpul. Siapa yang berkumpulnya? Organisasi-organisasi dari setiap daerah atas dasar persatuan nasional. Organisasi tersebut antara lain ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lain-lain. Nah, organisasi ini mengadakan kongres 2 kali. Kongres Pemuda pertama itu tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan keputusan ya, hasil dari perkumpulan mereka berbincang ya. Pertama, yaitu bendera merah putih dijadikan sebagai bendera Indonesia.
Kemudian lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan dibuatnya Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, sejak peristiwa Sumpah Pemuda, perjuangan melawan penjajah menjadi bersifat nasional dan para pemuda Indonesia menjadi bersatu. Kemudian selanjutnya, ya, baik itu tadi adalah contoh upaya pergerakan nasional. Sekarang anak-anak tadi kita membahas suku bangsa ya. Apa sih yang membedakan antar suku bangsa itu? Pertama, yang bisa membedakannya itu dari bahasa. Suku Jawa, suku Batak itu pasti bahasanya beda ya. Suku Sunda juga beda bahasanya. Ya. Kemudian itu pertama bahasa, kedua perbedaan ciri fisiknya tentu beda-beda ya. Contohnya ciri fisik suku Aceh akan berbeda dengan ciri fisik suku Alor di NTT ya. Misalkan di NTT itu kulitnya agak lebih gelap, tapi di Aceh banyaknya yang kuning kecoklatan kulitnya seperti itu. Ciri fisik satu lagi yaitu yang membedakannya perbedaan adat istiadat, kesenian dan budaya. Ya, setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat ya yang berbeda-beda. Keseniannya juga beda-beda. Bahkan budayanya juga beda-beda. Di Sunda, di Batak, di Jawa udah bahasanya beda, makanan khasnya pasti beda, tarian daerahnya pasti beda ya. Jadi hal tersebut bisa membedakan antar suku bangsa. Baik anak-anak, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Sekarang Bu Guru ada tugas untuk anak-anak kerjakan dari materi yang sebelumnya dijelaskan. Pengetahuan ya. Pertama, coba lihat halaman 24. Silahkan kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Dan dilanjutkan nomor 4 sampai 7. Untuk keterampilan tidak perlu dikerjakan hari ini karena nanti Ibu akan bagikan hari Jumat ya lembar kertasnya. Anak-anak harus menanya kepada 9 orang temannya. Nanyanya melalui WA saja ya, melalui Japri WA atau telepon boleh. Ya, nanyanya tentang apa? Tentang bahasa daerah mereka, makanan khas mereka apa, tarian daerahnya apa, lagu daerah dan rumah adat. Ya, jadi hari ini dikerjakan pengetahuannya saja dulu, keterampilannya nanti Jumat ini diambil kertasnya di sekolah. Baik anak-anak, itu adalah materi kita hari ini dan silahkan kerjakan tugasnya masing-masing di buku tulis dan ditulis soalnya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tematik hari ini. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.